adakah dalil khusus berjabat tangan sesudah sholat? Saya jawab sesuai pertanyaan. Pertanyaannya apa wau? Adakah dalil khusus berjabat tangan setelah sholat? Jawabannya tidak ada dalil khusus berjabat tangan setelah sholat. Karena setelah sholat perintahnya berzikir. Jadi setelah sholat itu perintahnya apa? Berzikir. Silahkan istighfar 3 kali. Allahumma antas salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, sahabat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tanggapan terkait pernyataan dari Bapak Mujiman yang sama-sama kita saksikan di awal video tadi. Apa betul ya bersalaman setelah sholat itu tidak ada dalilnya? Apa betul juga hanya berzikir saja ya secara sendiri-sendiri itu yang memang dianjurkan dalam syariat kita ketika setelah selesai sholat seperti itu? Sebenarnya masih banyak bahasan lain ya terkait juga doa berjamaah, tapi kali ini kami akan fokus membahas tentang atau memberikan tanggapan sanggahan ilmiah kepada Bapak Mujiman ya. Salah satu sanjungan juga kaum Wahabi juga menyukai orang ini walaupun dia mengaku sebagai dari ormas tertentu ya, bernaung di dalamnya, tapi tidak ada di dalamnya yang kajiannya belum kami jumpai yang benar-benar murni sesuai dengan ormas yang dia bernaung di dalamnya. Nah, kajiannya lebih banyak mengkritik ya. Bahkan beberapa kali juga Pak Mujiman ini sempat kami DM ya lewat Facebook, lalu kami dapat nomor adminnya, nomor WhatsApp-nya, kami tanyain, Pak Mujiman mau mengaku nggak itu pernah berdosa atas nama Imam Muslim, atas nama Imam Nawawi, seperti itu. Jadi kalau memang demikian ya sudah sewajarnya ya. Jadi ketika ditanya gampang banget jawabnya gitu. Kalau belum menemukan dalil, lebih baik jawabnya saya tidak tahu atau wallahu alam bisawab, itu lebih aman ya. Ini mirip kayak KHB juga gitu, ditanya apapun dijawab gitu. Padahal dalam hadisnya ada ya, apa yang dijawab oleh Pak Mujiman tadi sangat-sangat tidak tepat ya. Kali ini kami akan menampilkan bahasan atau bantahan ilmiah di kitab Sahih Al-Bukhari di halaman 520, kitab ke-61, kitab Manaqib ya, seperti itu. Kalau teman-teman kitabnya sama, nih nomor hadisnya, satu hadis di nomor hadis 3553 atau 3553. Sebenarnya kami sudah pernah membantah ya terkait video ucapan yang serupa dari Khalid Basalamah seperti itu. Nah, nanti di Wahjahum Muslim, Imam Muslim juga meriwayatkan dalam hadis yang berbeda ya di dua nomor hadis. Nah, selanjutnya kita merujuk pada redaksi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Al-Hasan ibnu Mansur Abu Aliyin haddatsana Hajjaj ibnu Muhammad Al-A'war bil Masisosi haddatsana Su'bah anil Ahkam qala samitu Aba Juhaifah qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati ilal badha'i fatawadda'a thumma shalla zuhra rak'ataini wal asra rak'ataini wa baina yadayhi anazatun ala qala Su'batu wa zada fihi aunun an abihi Abi Juhaifa qala kana yamurru min waraiha al mar'atu wa qaman nasu faj'alu ya'khuzuna yadayhi fayamsahuna biha wujuhahum qala fa'ahaztu biyadihi fawada'tuha ala wajhi fa idza hiya abradu minas salji watyabu rahiatan minal miski. Rawi hadis ini terhubung kepada sahabat Nabi yaitu namanya Wahab bin Abdullah ya. Kunyanya Abu Juhaifah, wafat tahun 74 Hijrah. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dia berkata pada suatu hari ya, Nabi Muhammad SAW keluar pada siang hari menuju Batok ya, suatu daerah ya. Kemudian berwudu, kemudian lalu beliau sholat zuhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat. Artinya sholat jamak qashar ya, seperti itu.
Jamak qashar teman-teman sudah pernah belajar, sudah paham nih ya, jamak qashar itu sholatnya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya, dan di hadapan beliau ada diletakkan tongkatnya. Syu'bah berkata, dan Aun menambahkan dalam riwayat hadis ini dari bapaknya Abu Juhaifah berkata, saat itu lewat dari belakang tongkat tersebut seorang wanita, maka orang-orang berdiri. Maksudnya setelah selesai sholat ya, ada yang lewat di seberang tongkat yang didirikan tidak masalah. Setelah selesai sholat tadi, maka orang-orang pada berdiri lalu memegang tangan beliau. Ingat ya, selesai sholat ini berarti setelah salam itu tidak disebutkan di sini. Jadi kalau misalnya habis sholat langsung berzikir, Allahumma anta salam seperti yang disebutkan Pak Bujiman, ya monggo. Itu ada riwayatnya juga gitu. Istighfar 3 kali ada riwayatnya, tapi juga jangan menolak. Ya kalau setelah selesai sholat itu bersalaman, ya kan? Nah, apalagi nanti yang dipermasalahkan keliling-keliling pasti nanti gitu kan. Nah, baik ya, kita lanjutkan. Maka setelah selesai sholat nanti orang-orang itu pada berdiri lalu memegang tangan beliau, kemudian mengusapkannya pada wajah-wajah mereka. Dia Abu Juhaifah tadi atau perawi hadis berkata, maka aku pegang tangan beliau, maksudnya tangan Nabi Muhammad SAW, lalu kuusapkan ke wajahku yang ternyata tangan beliau itu lebih dingin daripada salju dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya. Nah, ini minal misk ya. Misik ya kalau kita nyebutnya itu. Jadi ini saja teman-teman video pendek kali ini yang bisa kami sajikan pada channel kami. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung untuk subscribe berlangganan. Mudah-mudahan channel ini banyak bermanfaat ya. Sekali lagi kami membantah ini bukan untuk apa-apa, bukan bermaksud untuk merendahkan ataupun apapun, tapi ini adalah tanggung jawab ilmiah. Ya, saya berikan pesan juga kepada Pak Mujiman dalam kajian Ustadz Mujiman di Facebooknya ya, akunnya yang dipegang adminnya Ahmad Sabtono kalau tidak keliru namanya. Tolong gitu ya, hati-hati gitu kan, jangan sampai karena demi bernafsu menjawab pertanyaan, bernafsu juga ingin menjatuhkan atau ingin mengkritik, padahal yang dikritik juga yang diamalkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah khususnya di Indonesia seperti itu. Bersalaman setelah sholat, dalilnya udah jelas nih dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, berarti muttafaqun alaih. Ya kalau mau bantah tolonglah secara ilmiah gitu kan, jangan sampai kebencian kita pada sesuatu amalan yang menurut kita sebagai hanya tidak disebutkan bid'ah saja kan. Nah, seperti itu. Kalau dia memang tidak ada dalilnya secara jelas tadi oleh Bapak Mujiman, ya nanti didengarkan videonya oleh Wahabi berarti dianggap sebagai perkara yang bid'ah gitu. Lalu kalau kita membaca ya kan hadis baru satu atau dua, jangan buru-buru atau menghukumi sesuatu ya kan. Nah, serahkan pada ulama, serahkan pada ahlinya. Agar apa? Agar kita tidak mencelakakan ataupun memberikan fitnah pada suatu kaum atau kelompok kaum. Sebenarnya mereka beramal menggunakan dalil yang sahih, dalil yang kuat seperti ini gitu. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian, dalam pembacaan. Saya mohon maaf kepada teman sekalian. Jangan lupa untuk membagikan tayangan ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari channel kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.